Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Nikahi dosen part 52. Amel hanya membuang nafas. Ia ditatap seperti itu ia tak suka. Namun karena ia terlanjur menawarkan bantuan, tentu saja ia tak bisa menarik lagi perkataannya. Amelia, tanya pria itu dengan raut wajah yang mendadak ramah. Amel sedikit menganga. Ia kira pria di hadapannya bakal marah-marah. Tersinggung akibat Amel menawarkan bantuan. Sedari awal ia sengaja menggunakan bahasa sopan karena menurut apa yang ia pelajari, seseorang dengan disabilitas cenderung sensitif, tidak suka dikasihani. Iya, nama saya Amel. Bagaimana Anda tahu? Tanya Amel sopan setelah menangkupkan tangannya. Pria dengan kursi roda itu tersenyum simpul. Kamu pelanggan setia perusahaan konveksi kami. Mana mungkin aku nggak tahu, ucap pria itu. Membuat Amel menebak jika mungkin pria di hadapannya ini bos. Anda pemilik perusahaan ini, tebak Amel. Nama saya Haikal Pratama. Saya dan teman-teman saya mengelola perusahaan ini. Terang pria berkursi roda yang ternyata bernama Haikal. Amel mengulas senyum, kepalanya manggut-manggut. Berarti Anda bos atau bagian dari rekan-rekan bos di sini? Tanya Amel lagi. Mengulang pertanyaan yang belum dijawab. Bisa dibilang begitu. Balas Haikal singkat. Amel berdiam sejenak. Makasih buat perusahaan Anda selama ini Pak Haikal. Sangat banyak menolong usaha saya yang masih rintisan ini, ucap Amel tulus. Tanpa diskonan yang sering ia terima, mana mungkin ia mendapat keuntungan besar dari penjualan hijabnya. Gak usah seperti itu. Anggaplah ini kerjasama yang impas. Dari kamu yang menjadi pelanggan tetap di sini, alhasil kami memutuskan pula untuk menambah tenaga kerja agar pesanan lebih cepat. Aku dengar kamu udah punya toko sendiri, tanya Haikal. Wah, bagaimana Anda tahu, Pak? Tanya Amel girang. Jangan panggil Pak, begitu saya belum tua. Kita mungkin hampir seumuran, sahut Haikal. Urung menjawab pertanyaan Amel. Hehe, saya segan aja sama Bapak, terlihat masih muda tapi udah jadi bos. Jujur Amel, tapi saya heran bagaimana Anda tahu tentang toko saya, ulang Amel lagi. Tentu, manajerku yang bercerita, jelas Haikal. Kamu langganan tetap, kami memantau kamu sejak kamu masih berjualan di rumah aja. Kamu tahu Kohlim? Dia juga sering menyebut nama kamu karena gigihnya kamu dalam bisnismu itu. Sampai kamu punya toko begitu. Saya nggak nyangka orang-orang bisa tahu toko saya. Pantas follower Instagram toko saya terus nambah. Mohon doanya ya Pak, semoga terus semangat ngembangin usaha biar punya cabang juga. Bagus, saya suka semangat kamu. Pak, jadi saya bantu, tanya Amel. Ia melirik jam tangannya. 15 menit lagi Amel mata kuliahnya akan dimulai. Haikal menggeleng. Gak perlu, makasih atas tawarannya. Saya tadi cuma lagi meregangkan otot sedikit demi sedikit. Amel mengangguk ingin menyudahi percakapan. Kalau begitu terima kasih banyak Pak. Maaf udah ganggu waktunya. Tidak apa-apa, awal yang baik untuk kerjasama kita. Baru kali ini kan kita ketemu. Betul sekali Pak, senang kenalan dengan Anda. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amel berjalan santai memasuki kelas. Ia tak perlu khawatir untuk bertemu teman-temannya. Tidak takut lagi untuk menerima berbagai pertanyaan kepo mereka. Ya, karena ia sudah tegas mengatakan tidak ingin diganggu dengan pertanyaan tak penting mereka. Rumah tangganya tidak ada yang berhak mencampurinya. Alhasil sekelas Rara pun walau dia kepo tingkat Monas tidak berani sekalipun bertanya. By the way, minggu depan kita udah selesai semua ya final? Tanya Rara. Ia menyambut kedatangan Amel dengan senyuman. Iya, setelahnya masa tenang. Ada rencana liburan? Tanya Amel yang memang paham kebiasaan Rara. Ketika masa tenang, pasti mengajak liburan dengan pergi ke suatu tempat. Yo, Ri, kira-kira kita liburan kemana ya di masa tenang nanti? Teriak Rara, menggema hingga sudut ruangan. Yogi hanya berdecak sebal, sedangkan Ari memutar bola mata. Tolong pelankan suara Anda, Nyonya, ucap Yogi. Ia menjulurkan telapak tangannya saat sudah berada di dekat Rara. Mau apa ketua? Tanyanya.
Kemarin pas final tes take home, kamu pinjam pulpen saya untuk resuman. Sekarang kembalikan, tegas Yogi. Rara meringis. Hehehe, itu tuh diambil si Ari, tunjuknya pada Ari yang fokus menatap layar HP. Astaga, udah mahasiswa juga, kenapa sih pulpen doang? Kalian itu nggak modal, kesal Yogi. Hal sepele aja nggak bisa modal, cita-cita mau lamar cewek. Bisa-bisa ditolak calon mertua, cibirnya setelah berlalu dan mendekat ke arah Ari. Ngomong apa lu? Tanya Ari sinis. Yogi mengangkat bahu. Rara tanya, masa tenang mau liburan kemana? Bahas Yogi. Ari terlonjak. Liburan? Kemana kita? Tanyanya. Rara mendengus. Pertanyaannya hampir basi karena tak ada yang menjawab. Kita shopping aja yuk guys, ke mall, ajak Rara. Tiara mendengus mendengar itu. Itu mah ngabisin duit doang, komentarnya. Rara hanya nyengir. Kita barbekyuan aja di sana, bikin kenyang, gak cuma shopping kok. Ya kan Mel? Tanya Rara. Amel menimbang, sepertinya boleh juga saran Rara. Sudah lama ia tidak berkeliling mall. Kami skip kalau gitu, teriak Ari dari bangkunya. Ya udah, sono ikut nggak ada untungnya, cibir Rara yang dihadiahi pelototan oleh Ari dan Yogi. Amel dan Tiara hanya melihat dengan gelengan kepala. Percakapan mereka harus terhenti begitu dosen masuk ke dalam kelas. Amel membanting tubuhnya di kasur, menatap langit-langit kamarnya. Sudah seminggu semenjak perceraian itu jatuh, ia tidak pernah lagi menemui batang hidung Alvin. Entah kemana pria itu hilang begitu saja. Teleponnya tiba-tiba berdering. Amel menatap lama nama yang tertera. Nama pria yang beberapa waktu belakangan selalu mengisi hari-harinya. Ada apa kak? Tanya Amel setelah menjawab salam. Kamu gak sibuk kan? Tanya Ramdan. Enggak, kenapa? Tanya Amel lagi. Entah mengapa jantungnya berdebar. Biasanya Ramdan tidak basa-basi ketika menelponnya. Hanya langsung mengutarakan maksudnya saja. Kira-kira pria itu akan berbicara apa ya setelah ini? Mel, aku mau bicara serius sama kamu. Boleh? Tanya Ramdan. Jantung Amel semakin tak karuan. Iya, ada apa itu kak? Tanya Amel. Sebelumnya, maafin aku karena sikapku dulu yang gak tegas. Seharusnya aku gak ngasih harapan ke kamu waktu itu kalau akhirnya aku memilih Cahyati. Tapi Allah tahu yang terbaik buat aku. Allah jauhkan aku dari Cahyati dan perasaanku tiba-tiba saja bertambah besar sama kamu, Mel. Apalagi ketika tahu rumah tanggamu gak baik-baik saja waktu itu. Aku ingin sekali melindungimu. Terlepas dari itu semua, Ramdan menjeda ucapannya. Amel tidak ada niat untuk memotong. Ia dengan khusyuk mendengarkan. Terlepas dari itu semua yang terjadi belakangan, aku memutuskan mau ngelamar kamu, Mel. Maukah kamu? Tanya Ramdan. Amel terdiam, mencerna ucapan Ramdan. Bukankah sedari dulu ini yang ia harapkan, tapi kenapa ada rasa ragu? Kenapa kamu mau ngelamar janda, kak? Tanya Amel. Memastikan lagi. Walau ia sebenarnya belum pernah disentuh oleh Alvin, tapi ia tetaplah janda bekas orang lain. Aku gak peduli itu, yang penting adalah aku ingin kamu halal buat aku. Aku ingin membina bahtera rumah tangga dengan wanita seperti kamu, Mel. Izinkan aku melamarmu ya. Kamu yakin gak malu nanti kalau menikah sama janda? Gimana tanggapan ibumu? Tanya Amel. Matanya malah berkaca. Semenjak kejadian itu, ibu menyerahkan pilihan menantunya kepadaku, Mel. Ibu percaya pilihanku pasti baik dan saat ini dan seterusnya aku memilih kamu, Mel. Tapi aku udah bukan bekas, Mel. Kamu cuma pernah bersama pria lain dan kalian halal. Sekarang kalian udah berpisah atas nama agama. Aku gak peduli kamu di masa lalu, yang jelas aku ingin masa depanku sama kamu, Mel. Hening beberapa menit, Amel hanya terisak dalam diam. Setelah semua yang ia lalui, inikah bahagia yang menghampiri? Inikah jawaban doanya? Ingin membahagiakan Bapak? Mungkinkah Ramdanlah orang yang tepat untuknya? Mel, Ramdan menginterupsi karena dari seberang tidak ada jawaban. Bismillah, aku mau kak, lirih Amel. Alhamdulillah. Aku besok bakal tunda lagi lamaran. Aku gak bakal tunda lagi lamaran aku. Besok pukul 9 aku akan datang ke rumah sama keluargaku. Boleh? Tanya Ramdan. Terdengar suaranya begitu ceria. Besok kak, secepat itu? Amel membelalakkan mata, terkejut bukan main. Ya, jangan ditunda lagi untuk kebaikan. Kamu bisa kan? Atau besok ada jadwal kuliah, organisasi, apapun? Tanya Ramdan beruntun. Besok Sabtu kak, aku gak ada jadwal apa-apa. Tugas take home juga udah habis, emang lagi masa tenang.
Alhamdulillah, besok ya boleh tanya Ramdan lagi. Amel menyunggingkan senyum. Baiklah, aku akan siap-siap. Ya, terima kasih Mel, jaga kesehatanmu sampai pernikahan kita, ujar Ramdan dengan nada yang menurut Amel begitu manis, membuat pipinya merona. Iya kak, Amel menghirup napas dalam-dalam, memeluk benda persegi itu dengan hati berdebar. Apakah Ramdan jodohku yang sebenarnya? Inikah rencana Tuhan untukku? Mempertemukan aku dengan Alvin untuk kemudian menjodohkanku dengan Ramdan, lirih Amel. Aduh, mana tadi? Amel menghirup nafas dalam-dalam, memeluk benda persegi itu dengan hati berdebar. Apakah Ramdan jodohku yang sebenarnya? Inikah rencana Tuhan untukku? Mempertemukan aku dengan Alvin untuk kemudian menjodohkanku dengan Ramdan? Lirih Amel, sudut matanya berair, bahagia menyelimuti hatinya. Amel kembali melihat layar ponselnya. Ia mengetik sesuatu di layar. Menghubungi Tiara. Setelah dapat balasan kalau temannya itu tidak sibuk, ia segera menekan call. Gimana ini Ra? Kak Ramdan ngelamar aku, ungkap Amel. Ia menggigit bibir bawahnya sendiri. What? Kaget Tiara, namun setelahnya ia tertawa. Tuh kan bener dugaanku. Ramdan dari dulu emang suka sama kamu, cuma gara-gara cewek itu aja dia malah gak jadi lamar kamu. Alhamdulillah kalau jodoh gak kemana Mel. Tapi aku agak ragu dikit, jujur Amel. Entah keraguan ini ia tujukan dalam hal apa. Sikap Ramdan selama ini sudah baik padanya. Ramdan adalah pria yang menjaga diri, tidak pernah main-main dengan wanita. Sopan, seorang dosen, bakti kepada ibunya, apalagi yang ia ragukan. Kenapa kamu ragu? Kamu trauma, takut seperti yang udah-udah. Tapi kan itu karena kalian nikah untuk sementara, Mel, tenang Tiara. Aku juga nggak tahu, Ra. Apalagi yang harus dipertimbangkan, pria dinikahi karena 5 nasab, dia keturunan bagus, harta. Dia juga sekarang dosen, insya Allah gajinya cukup buat hidupin kamu. Wajah, dia nggak jauh beda sama mantan suamimu dulu. Agama, dia jelas lebih baik dari mantan suami kamu. Apalagi, tanya Tiara, ia mendadak gemas dengan Amel. Padahal ia yakin Amel dan Ramdan sangat cocok satu sama lain. Kayaknya harus sholat istiqoroh. Nah itu, coba kamu sholat aja dulu Mel, yakinin hati kamu, jalan kalian untuk bersatu itu rumit loh Mel. Aku awalnya juga kamu bisa di pelaminan sama Ramdan, malah sama Alvin. Terus sekarang ternyata ada keajaiban, kamu benar-benar bisa satu pelaminan dengan Ramdan, girang Tiara. Amel mendesah, walaupun ia memiliki rasa kepada Ramdan dan memang berharap pada pria itu, tapi tetap saja keraguan itu pasti ada. Bukankah ragu atau was-was memang selalu dihembuskan setan? Ya, lebih baik ia sholat dulu, memohon petunjuk pada Allah. Mulai sekarang, ia akan melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Apalagi untuk urusan besar semisal pernikahan. Dan kali ini tidak untuk sementara, tapi seumur hidup.